I feel like I've made it. Terus langsung, now what? Yang paling parah itu adalah heavy nosebleeds. Aku mulai belajar untuk berdamai dengan diriku sendiri pada saat itu. Main, jajan, makan, main, jajan, makan. Hello friends, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Udah lama banget sejak terakhir kali aku upload video di channel ini. Itu kalau nggak salah udah hampir 8 bulan yang lalu. Dan sekarang udah tahun 2026. Jadi aku mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Sejak terakhir kali aku upload video itu ada banyak banget hal yang terjadi. Dan ada banyak hal lainnya yang pengen aku ceritain di video ini. Karena aku pengen nanti suatu saat aku akan nonton video ini lagi dan mengenang hari-hari itu, those days, melalui video ini. Tapi aku gak akan cerita sekarang karena aku harus berangkat ke kantor. Aku kembali kantor lagi, aku harus commute ke kantor. Tapi aku pagi ini mau singgah ke toko dulu karena aku mau beli kopi dan juga beberapa snacks lainnya untuk aku dan teman-teman aku. Dan juga beberapa tim dari kantor aku yang datang dari US. Dan kayaknya video ini akan jadi video yang cukup panjang. Stay tune. Terima kasih kalau kalian sudah mau nonton video ini dan mau nonton video ini sampai habis. Pyong! Hello again friends, tanpa nunda-nunda lagi aku akan mulai ceritanya sekarang. Seperti yang udah aku mention sebelumnya, it's been a while sejak terakhir kali aku upload video ke channel ini. Dan kalau kalian lihat video itu, udah nonton videonya, di video itu I was so happy and proud because I passed my probation. Tapi ternyata life had a different plot twist for me. Jadi 2 bulan setelah aku upload video itu, aku kena layoff. Tapi sebenarnya aku udah ngerasa sih aku akan kena layoff pada saat itu, karena manajer aku udah kena layoff duluan. Terus my other teammates, they also got laid off first. Dan waktu aku di layoff itu no 1 month notice, no preparation. Pokoknya di hari itu aku kena layoff, disitulah hari aku last day. Jadi yang awalnya tuh ngerasa kayak I feel like I've made it. Terus langsung, now what? Honestly, looking back at those times, itu kayak unreal banget. And it was a blur. Aku gak tahu apakah hardship adalah kata yang tepat, but it was hard. My body was reacting to the stress. Kerjaan semakin kayak numpuk, unclear direction. So my body was reacting to the stress in ways I couldn't handle. Aku sering banget sakit, pusing, terus rambut aku rontok parah. Dan yang paling parah itu adalah heavy nosebleeds. My emotions were all over the place. Dan sekarang kalau aku inget-inget lagi, rasanya kayak aku bener-bener skip banget bagian hidup aku itu. It's weird because I remember how painful it was. Tapi di saat yang sama, semua memori dan ingatan aku akan saat-saat itu tuh kayak blur. Terus juga ada isu lainnya yang gak bisa aku ceritain. It was really hard for me. Tapi di tengah-tengah masa gelap itu ada hal yang menyelamatkan aku, yang bikin aku happy, yang bikin aku tetap waras, yaitu human connection, meskipun mostly virtual. Oh ya, kalau kalian belum nonton video aku yang sebelumnya, aku mau kasih konteks dulu. Jadi aku tuh kerjanya selama 7 bulan itu tuh full WFH. Jadi bener-bener di rumah aja dan kayak I had no one to talk to. Pokoknya kayak rant soal kerjaan dan lain-lain gitu tuh kayak gak ada
temennya, bener-bener kayak semua ditelan sendiri, disimpan sendiri. Nah mungkin karena saking minimnya interaksi sosial aku secara langsung dengan manusia lainnya, terus juga aku gak bisa keluarin semua unek-unek dan semua apa yang aku rasain gitu tuh, pokoknya semua ditelan sendiri. Itu yang bikin aku bener-bener kayak stres banget. Jadi di masa-masa itu aku bener-bener sangat menghargai every human interaction yang bisa aku lakukan meskipun virtual. Ini mungkin akan terdengar sedikit kekanak-kanakan dan ya mungkin sebagian orang akan merasa ini aneh, I don't know. But during those days I spent a lot of time main game online tuh, specifically Roblox. Di sana aku ketemu banyak orang baru, teman-teman baru, dan dari main game itu aku juga jadi reconnected lagi sama teman-teman aku dari SMA. Gak mau keretanya. Woi, keretaku gimana? Hari pertama nyelam di Roblox. Satu orang hilang. Ini mana itunya, sambal dabunya? Tahu nggak dia kemana? Mana? Kemana? Ke sono no, ke arah volcano. Pinter-pinteran Mancing coba batu gitu. lagi. Mi, sumpah Mi, ini gimana Mi? Ajarin dulu Mi. Nih, iya. Jangan ke situ. Jangan ke situ, kesini. Actually low-key I really miss those days karena aku dari pagi sampai malam sekitar jam 7 tuh full kerja. Jadi aku baru benar-benar bisa main game itu tuh sekitar jam 8 atau 9, itu bisa sampai jam 3 pagi. So it really felt like it kept me going when I had nothing else. Past the layoff and internal problems yang datangnya di saat bersamaan, aku mulai belajar untuk berdamai dengan diriku sendiri pada saat itu. It wasn't easy and I'm still learning sampai hari ini juga. I'm so lucky aku dikelilingi dengan orang-orang yang sangat baik. Terus aku juga coba ngelakuin beberapa hal baru, and I visited a lot of cafes, kayak kafe-kafe yang gak pernah aku datengin sebelumnya, restoran-restoran yang gak pernah aku datengin sebelumnya, cobain makanan baru. Pokoknya selalu main, setiap hari main jajan makan, main jajan makan, pokoknya selalu itu terus yang aku lakuin. Ya mungkin selama ini aku terlalu nge-push diri aku, atau ya terlalu merasa di-push untuk selalu on track, sampai aku gak dengerin diri aku sendiri, gak dengerin badan aku sampai selupa dan senggak peduli itu sama my own well-being. Terus I started to realize what I want. Jadi gak cuma fokus di apa yang orang-orang ekspektasikan ke aku, tapi lebih fokus ke apa hal yang bisa bikin aku ngerasa lebih hidup. Okay, enough with my story and my self-reflection. Pokoknya aku cuma mau bilang ke kalian semua yang nonton video ini, jangan push diri kalian sendiri itu terlalu keras, jangan paksain diri kalian sendiri, dan yang paling penting jangan suka mendem. Perasaan sedih, marah itu jangan ditelan sendiri, sebisa mungkin jangan ditelan sendiri. Bahkan perasaan bahagia pun harus diluapkan ya, jadi jangan dipendem-pendem, karena once semua yang terpendam itu udah terlalu numpuk, wah itu akan sangat menyiksa dan sangat tidak sehat, baik untuk diri kamu sendiri dan juga orang-orang di sekitar kamu. Semoga kalian semua yang nonton video ini sehat selalu, sukses selalu, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya dan juga rezekinya. Dan ya, nanti kita ketemu di video-video berikutnya. Hey, pyong!